Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Cianjur, Pak Haji. Saya Uus dari Cianjur. pertanyaannya Eh, Alhamdulillah hari ini adalah hari yang istimewa. Ada beberapa keajaiban yang setelah saya mengikuti video Pak Haji, kemudian dilaksanakan salat malam, kemudian tahajud sejak bulan Juli ini. Ya, termasuk pertemuan dengan Pak Haji sendiri ini pun sekarang adalah suatu keajaiban. Dalam keadaan tidak punya ongkos, saya dapat sampai ke sini gitu. ya, Terima kasih Pak Haji atas pencerahannya, ilmu-ilmunya dari Pak Haji. Ini Pak Haji, saya punya hajat bahwa saya itu setahun yang lalu terkena penyakit vertigo ya, yang peningnya sampai sekarang masih terasa Pak Haji. Itu satu, saya mau sehat, minta tolong bagaimana caranya. Bapak punya istri gak? Punya. Kalau vertigo itu kepalanya dikasih celana dalam Bapak diikat kalau mau tidur dari jam 7 malam sampai bangun tidur. Bangunnya jam berapa? Kalau Bapak stroke, simpul-simpulnya stroke dijilat, nanti ada perubahan normal lagi. Itu doang obatnya. Kepala Bapak diikat celana dalam. Nah, yang bagian yang sakit-sakit dijilatin. Ini berlaku buat semua simpul-simpulnya. Ada lagi? Yang kedua hajatnya ya itu aja Pak Haji. Saya ingin sehat dan ingin kaya raya, itu aja. Ya bangun jam 00, senyum mandi pagi kayak Pak Hotman Paris Utapea. Iya. Ada lagi? Ya. Terima kasih, itu aja. Mungkin Boleh. yang lain ya. Boleh, praktekin ya. Ya. Nih Bapak saya kasih buat manggil pakai centong. Oke, centongin ya. Terkabul ya. Amin, amin. Habis? Ada lagi? Ada. Ada. Pertanyaan apa? Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama saya Haji Junaidi Asyifa dari Sukabumi. Sukabumi. Tahu Siapa? sini dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Siapa yang nonton? Saya yang nonton. Oke. Apa yang tertarik dari YouTube RDAY? Jadi begini, kebetulan kan cerita sedikit, saya kan punya pesantren Pak Haji Di? di Sukabumi. Oke. Kebetulan pesantrennya, santrinya nggak dipungut biaya spesial pun, semuanya gratis. Kita kasih makan sehari 3 kali, air minum, listrik dan lain sebagainya. Nah kebetulan santri-santri saya kan banyaknya kelas menengah ke bawah gitu Pak Haji. Kelas menengah. Ke bawah. Jadi orang-orang yang kurang mampu lah, yatim dan lain sebagainya. Nah saya kan sering ngomong ke mereka bahwa Allah itu maha kaya. Setiap kita punya kesempatan untuk berubah. Nah ketika saya nonton YouTube-nya Pak Haji, ternyata sama gitu. Sama. Ibaratnya dengan saya. Hah? Jadi samanya begini, Pak Haji itu memberikan semangat kepada kami-kami khusus masyarakat yang banyak beban, utang dan lain sebagainya, dengan mengandalkan kebesaran Allah. Dari sama itulah makanya saya penasaran dan saya lihat gitu. Dan saya pun tertarik dengan salah satu kalipan rokalnya yang Pak Haji katakan coba baju dibalik dan lain sebagainya. Saya penasaran Pak Haji. Saya pengen nyoba baju aja dibalik. Baju dibalik. Baju dibalik, kaosnya Pak Haji. Kaos sama ini saya dibalik. Saya bilang, ya Allah, seandainya ini ilmu benar, saya butuh uang sekarang juga. Beberapa menit kemudian Pak Haji, alhamdulillah, ada tamu datang ke saya, katanya, Kang, ini ada titipan. Saya bilang apa? Ini katanya nggak tahu, amplop Pak Haji. Ketika saya buka ternyata 800.000. Tepuk tangan dong. Wow. Saya bilang, Itu nggak sampai 1 hari. nggak 1 hari Pak Haji. Nggak sampai. Saya udah ngajar jam 8, anak-anak makan, kita duha. Udah itu saya duduk di kursi. Ya paginya sebelum ngajar saya pakai itu dulu. Oh. Dibalik dulu gitu. Ah udah itu dapat 800.000. Nah kebetulan karena kita makan gratis, apa gratis dari pungut biaya.
Akhirnya kan kita punya usaha Pak Haji Apa untuk tuh? biaya operasionalnya. Usaha apa? Kita jual beli kayu. Kayu kirim ke itu kayak pabrik gimana? triplek. Jual beli kayu itu kayak gimana? Ya seperti kayu yang itu kan ditebang, kemudian kita potong, kirim ke pabrik triplek, ke pinner tuh Pak Haji. Jadi kita yang biayain, dikirim ke sana, nanti uangnya ditransfer dan sebagainya. Kebetulan kita kan ada ikhwan yang mau nitip modal ceritanya. Ya dia bilang ini pegang aja, saya bantu pesantren, dijalanin aja. Ini uangnya uang dingin katanya, maksudnya nggak dibutuhin lah. Saya pakai Pak Haji. Ketika saya DP-in kayu waktu itu, kayu sampai sekarang pun belum ditebang, orangnya minta duit. Yang itu tuh ada keperluan katanya. Saya bingung ya Allah gimana gitu ya. Tapi saya balik lagi bajunya Pak Haji, dibalik lagi. Udah itu saya sholat duha, udah duha saya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba di duha itu ada kelihatan seseorang gitu. Saya bilang jangan-jangan ini nih petunjuknya kan. Dia yang butuh uang itu, yang ambil uang itu, pokoknya 3 hari saya mohon udah ambil gitu. Saya bilang insya Allah Pak Haji nanti saya kembaliin secepatnya. Pas setelah doa itu kelihat orang tersebut, hanya saya berpikir udahlah mungkin ini jalan dari Allah, saya mau ngobrol aja sama orang tersebut. Akhirnya saya datang ke situ, di tengah jalan saya nanya ke santri saya, situ Mang Haji itu kira-kira punya uang enggak? Soalnya kamu kan sering mau main. Dia bilang enggak tahu Kang. Saya hampir pulang lagi tuh. Hampir pulang lagi saya Pak ingat sama Pak Haji. Hasil. Iya. Saya berangkat ke rumahnya. Ketika di rumahnya tanya, saya cerita. Saya kan usaha gini, Mang Haji. Ya terus ada yang nitipin modal gini, cerita gitu kan. Terus gimana? Kalau boleh nih dibantu. Dia bilang berapa butuhnya? Waktu itu saya butuh 30 juta Pak Haji. Akhirnya dia keluarnya 35 juta. Saya ambil kasih 30 juta. Dia bilang gini, ini yang 5 jutanya gimana katanya. Saya bilang ya terserah Mang Haji, udah bawa aja katanya gitu. Akhirnya uang itu silahkan pakai sama Kang Haji, jangan mikirin apa-apa. Saya bilang insya Allah Mang Haji nanti saya pakai, tapi saya tiap bulan saya kasih deh hasilnya buat Mang Haji. Ini kan kehasilan seluruhnya untuk santri semua. Ya katanya apa? Per 1 bulan Pak Haji saya kasih tuh ke dia, malah dia pulang lagi ke rumah. Uangnya dikasihin lagi. Si hasilnya tuh apa-apaan katanya. Gak usah ini biar aja, sok aja pakai aja sampai kapanpun mangga katanya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Haji, saya kan penasaran. Dan itu saya ini lagi, saya bilang nih santri semakin banyak. Kita kan belum yayasan Pak Haji, masih pribadi gitu ya. Apa? Belum diyayasanin gitu. Pesantrennya masih pribadi gitu. Jadi dari negara belum ada bantuan, belum ada donatur khusus. Sedangkan kan beban kurang lebih sehari kita ngasih makan 200 orang. Akhirnya saya berpikir gimana nih biar ada usaha yang lain. Akhirnya saya pengen usaha, butuh uang 150 juta Pak Haji. Akhirnya saya balik lagi, saya ngomong lagi sama Allah. Tiba-tiba ada tamu ibu-ibu janda bawa anak kecil, katanya rewel aja Kang minta doanya. Udah saya doain ceritanya kan. Udah itu kita akrab, ceritalah kita bahwa kita ini punya pesantren, terus yang pesantrennya memang dari mana-mana, semuanya gratis. Kita punya beban yang luar biasa. Saya bilang saya pengen usaha, tapi Akang nih butuh modal sekian. Berapa? Dia bilang. Artinya seharusnya ada 200 juta saya bilang. Terus kata dia, ya udah Kang, kalau gitu gimana kalau saya mau bantu? Apa? Kalau saya mau bantu katanya. Kata ibu itu. Iya, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya dia bantu saya dan hari Senin kemarin Pak Haji, dia kasih modal saya 150 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dan alhamdulillah kita jalankan nih mulai Selasa. Kita jalankan, kebetulan ada alumni yang usaha. Akhirnya alhamdulillah udah 5 hari berjalan, sehari ada hasil kita 2 juta Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ya semuanya alhamdulillah berkat keyakinan yang saya anut dan Pak Haji katakan juga bahwa Allah luar biasa. Saya tertarik itu intinya karena orang-orang sekarang termasuk santri saya yang dewasa, ketika saya ajarin berdoa, tahajud dan sebagainya, mereka mau, tapi Pak Haji mereka selalu memikir bagaimana caranya, datangnya dari mana, itu aja. Jadi mereka pakai logika terus gitu Pak Haji.
Jadi harus masuk akal saja terus. Padahal saya yakin ketika Allah berkehendak, walaupun nggak masuk akal kata Allah jadi akan terjadi. Betul kan Pak Haji? Iya. Kalau menurut kita yakin juga kalau Allah nggak menghendaki kan belum tentu juga. Jadi saya bilang, udah kamu nggak usah mikirin caranya datangnya bagaimana pertolongan Allah ketika kita meminta kepada Allah. Tugas kita hanya meminta, yang mengabulkan itu Allah, termasuk dari mana dan bagaimana caranya. Udah kita mah diam saja, minta selesai aja, yakin aja ke Allah. Nah ketika saya lihat YouTube Pak Haji ternyata seperti itu, ya saya penasaran akhirnya datang ke sini dan saya mohon doa dan bantuannya. Pertanyaannya, saya pengen santri saya semakin banyak, Amin. terus biayanya selalu ada. Kalau bisa Allah datangkan orang yang mau kerja sama membimbing umat Kanjeng Nabi yang tidak mampu untuk mengenal Allah yang lebih jauh, yaitu para donatur-donatur Pak Haji gitu. Nah, iya. Ya, jadi saya yakin Allah itu maha kaya. Cuman sampai saat ini santri ya baru 200, ya pulang pesantren dari nol, asalnya kebun sekarang udah jadi bangunan, alhamdulillah udah habis semua dibangun. Tinggal sekarang kalau santri bertambah, yang jadi masalah Pak Haji lahan sudah habis gitu. Oh. Ada juga punya tetangga, rumah-rumah tetangga gitu. Iya. Jadi luas tanahnya berapa? luas tanahnya kalau yang saya sudah dibangun sekarang 1.500-an kurang lebih. Oh. Full sudah terbangun semua. Nggak Berarti ada luasan RDA ya? Iya betul Pak Haji. Iya. Ya saya kan cita-cita minimal pengen 1.000 Pak Haji. Apa? Santrinya pengen 1.000. 1.000 orang. Iya. Jadi biar musola nanti berjamaahnya penuh terus itu Pak Haji. Kita bagi-bagi yang ada di kampung kita. Yaitu kan tanah di belakang ada sekitar 3 hektar kurang lebih. Dan kalau dinominalkan harganya 300.000 per meter, sekitar 9 eman Pak Haji. Iya. Jadi kalau ada santri 1.000, saya butuh 1 bulan itu ya kurang lebih ya 300 juta per bulan. Oke. Atau 1 Jadi M lah. pertanyaannya, bos, ke saya apa? Jadi pertanyaannya Pak Haji, bagaimana caranya biar ada santri biar tambah banyak, kemudian ya biayanya selalu ada, ya memang ada orang yang mau bantu, apa dia hibah gitu, apa kerjasama diusaha dengan kita bagi hasil, dia dengan pesantren gitu aja. Usahanya apa bagi hasil? Ya usahakan, saya sekarang lagi budidaya pohon pisang. Pohon pisang Pak Haji. Kemarin kan kita rencana budidaya pohon pisang. Karena pisang kan nanamnya sekali Pak Haji, tapi hasilkan terus menerus. Akhirnya kita butuh lahan, anak santri bilang, Kang berapa? Butuh pohonnya sebilang 10.000 pohon. Kita harus punya tanah sekitar 10 hektar. Ya, alhamdulillah kebetulan ada orang ikhwan yang menghibahkan, tapi hak guna pakai aja gitu Pak Haji. Kang Haji ini katanya mau pisang, silahkan tanahnya mau 10 hektar mau 15 hektar. Yang kita tanam sekarang itu baru 4 hektar, karena yaitu biaya untuk bibit dan sebagainya baru mampu 4 hektar. Jadi gini bos, Ya, ini gimana? berlaku semua ya. Ya. Kalau bapak dan ibu punya hajat, bisa gak hajatnya titik? Kita nih kadang hajatnya koma. Ya. Apa tuh salah satu koma? Berandai-andai. Kalau aja nih saya punya duit 9 miliar, saya bebasin tuh tanah yang belakang yang 3 hektar. Ya. Nggak boleh. Kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, kita udah masuk ke daerah lawan. Ibaratnya duit belum dipegang cash, kita udah berandai-andai. Jadi namanya offside, atau namanya jadi Tuhan kecil. Kalau ada nih duit 3 miliar, saya bisa bebasin tuh tanah belakang senilai seluas 3 hektar. Nggak boleh. Kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bapak, bos, syukuri dulu dari murid yang 200 itu, disyukurin. Jangan berandai-andai punya murid 1000. Yang 200 itu, karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Tidak ada ayatnya gini, siapa yang mikir, wah saya cita-cita 1000 nih, mikir dong. Siapa yang mikir, akan aku tambahkan lagi nikmatnya.
Siapa yang ngeluh? Duh, sampai kapan nih kalau begini terus 1000? Bangunan belum ada, lahan belum ada, jatuhnya jadi ngeluh satu paket. Nah, coba bos bantu saya dalam hitungan minggu, paling lama bulan, nanti bisa terkabul. Apa tuh? Amin, amin. Tidak boleh mikir, tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh, dan terakhir tidak boleh gerutu. Apa tuh artinya gerutu, Pak Haji? Kalau di RDAY, gerutu itu sama dengan tidak menerima takdir Tuhan. Terakhir, yang bikin Bapak agak lemot dikit karena Bapak selalu berkomunikasi sama manusia. Bos, rencananya ke depan gimana nih bos? Iya nih, gue butuh modal 200 juta. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Makanya kata Tuhan, malaikat bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bantu dong tuh si bapak yang punya pesantren, dia butuh 200 juta. Kata Allah, lah itu dia lagi ngobrol ngarepin sama si ibu itu. Janganlah, udah ibu itu tuh figuran. Nah, kita bos lihat seluas. Kuda ada 120 ekor, sapi perah ada 172, sapi potong ada 400, kerbau ada 380, 385, mobil ada 120, masjid segitu mentereng yang bangun Pak Kiai Yusuf Mansur. Kiai Yusuf Mansur. Apakah kita minta? Enggak. Yang ada kita syukuri, nambah lagi. Syukuri, nambah lagi. Syukuri, nambah lagi. Soalnya kalau kita kerjasama, si yang kita ajak kerjasama, kadang dia suka terbersit. Itu usaha sama si bos udah jalan sampai mana ya? Itu langsung lemot tuh bos, omset apa hajat kita. Karena ada yang ngerasanin. Sayang bos. Jadi gua mau, kalau bos mau, hindarin itu semua yang tadi 4, tapi bos praktekin, jalanin, syukurin, nikmatin. Dan kalau bisa, kalau bos pengen ini berlaku semua, bisa gak di otaknya jangan berpikir duit. Jadi kalau gue ada duit 3 miliar, kalau gue ada duit 9 miliar, gue bebas ini tanah belakang. Bos, gampang sebenarnya bos. Tadi tamu gue cewek yang rumahnya di Menteng. Tadi ada Haji Marco juga. Dia nelfon saya, istrinya, Pak Haji, ada gak tamunya Pak Haji yang punya pesantren, yang ganteng, yang bewokan kacamata? Kenapa bu? Suami saya udah koma di ICU udah 90 hari. Kira-kira bapak itu yang dari Sukabumi mau gak ya gantiin jadi tumbalnya suami saya? Nanti dia saya kasih duit 100 miliar. Boleh Bu Haji? Boleh, nanti saya tanyain. Nah kira-kira bos mau gak? Enggak Pak Haji. Makanya bapak dan ibu biar cepat terkabul, bisa gak jangan berandai-andai. Kalau ini aja saya punya duit 10 miliar, saya bebas ini yang 3 hektar 9 miliar, 1 miliar untuk bangunan. Jangan bos. Udah aja bos yakin pasti ada orang linglung yang datang kemari ngasih duit. Amin. Bos kalau nggak percaya nanti lihat kaca. Di atas kandang kuda, di bawahnya kandang kerbau. Ini kandang kuda, bawahnya kandang sapi. Bos nanti lihat lagi di situ untuk latihan anak yatim naik kuda. Di bawah juga ada. Hari ini Pak, ada pertandingan kuda di tempatnya Nabila Sakib di Anantia. Ada perlombaan kuda di tempatnya lapangan kudanya Nabila Sakib. Itu yang ikut naik lomba naik kuda tuh, itu semuanya orang kaya semua.
Yang RD, yang anak yatim kayaknya kita doang. Kita lagi ikut bertanding. Kok bisa Ji? Ya karena kan kita sengaja miara kuda biar kita teman-temannya orang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Berapa biayanya Ji? Wow, nggak murah Bu. Tapi herannya itu RDAY bawa kudanya pakai apa? Ya pakai truk lah. Pakai flute. Wow, flute harganya berapa Bu? 1,3 miliar. Tahu flute? Yang buat naik kuda? Iya. Wow. Nah maksud saya, bisa gak bos nanti pulang dari sini yakinin ada orang linglung begitu, jangan berandai-andai dulu. Bos nih kadang suka terbersit, nggak boleh berandai-andai. Berandai-andai apa tuh ya? Berangan-angan. Berhangat-angan. Iya, soalnya kan Pak Haji, maaf, jadi kan santri bertambah terus gitu kan. Bos, kalau Kadang-kadang santri iman. bertambah, kalau santri bertambah nih kita ngobrol aja. Iya. Ini saksinya Bapak dan Ibu. Kalau santri bertambah, itu udah seizin Allah belum? Izin Allah. Udah, berarti nanti duitnya pasti ada. Iya. Bos jangan takut. Makanya kalau saya tanya, Allah kasih dong 100 M gaji, dia takut. Hah, takut? Ya kalau jamaahnya bertambah, santrinya bertambah, nanti kan biaya makannya gede. Oh, jangan bos, santai aja. Bos, kemarin bos, saya ngeliat di masjid di Sentul, ada masjid gede banget di Sentul, ada santrinya. Wow, namanya masjid apa ya? Yang dekat itu Apung tuh. Andalusia. Andalusia. Masjidnya gede gak? Gede. Udah pernah belum pesen tuh? Oh, Sentul. Masjidnya gede banget. Punyanya Antonius Safei dari Sukabumi. Antonius Safei. Masjidnya gede. Mau tahu potong sapinya berapa? 6 ekor. Yo. Tapi RDA yang motong sapinya 56. 6 ekor. Wow. Iya, kita nih potong mau tahu bos, yang harganya 150 juta. Wow, berapa ekor tuh? Dan rata-rata bos orang beli sapi di sini nggak nawar, nggak milih, dan nggak dibawa pulang. Nah, saya maunya bos kayak saya, dan pasti bisa. Jadi, syaratnya apa Ji? Itu tadi Bapak dan Ibu, tidak boleh berandai-andai. Andai kata saya punya duit 100 miliar, jangan berandai-andai, pasti punya 100 miliar. Pasti punya 100 miliar. Pasti. Jadi mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tidak ada ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Gak ada kata insya Allah. Jadi bos harus yakin, pasti bulan ini 100 miliar masuk. Pasti. Tapi ini jangan berandai-andai dulu, di stop dulu. Nanti kalau jamaahnya banyak, nanti kita butuh fasilitas. Jangan, itu otomatis satu paket. Ada lagi? Jadi Pak Haji, maaf, sebaiknya dulu kan saya udah 17 tahun kan dirikan tuh dari nol gitu ya, berjalan terus, alumni udah beberapa yang ini. Yang akhir-akhir ini kan karena bertambah, jadi kan logika saya main gitu Pak Haji. Ya akhirnya kita bikinlah perusahaan-perusahaan. Jangan. Itu baik-baiknya gimana Pak Haji? Jangan Kita bikin perusahaan atau jangan gitu? Jangan. Jangan. Karena ayatnya nih, Bapak dan Ibu perhatiin ya ayatnya Allah. Ku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tidak ada kata-kata ayatnya, ku ciptakan jin dan manusia untuk bikin perusahaan. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jadi Allah tuh nyiptain Bapak dan Ibu termasuk jin untuk ibadah, bukan bikin perusahaan. Tapi kan bikin perusahaan itu juga ibadah. Siapa bilang semua orang yang bikin perusahaan pasti di otaknya profit margin? Nah, jangan. Bos, gua nggak ada perusahaan bos. Bos coba lihat deh. Pernah gak ada orang beli sapi nanti dipotong ke jagal? Gak ada. Orang beli kerbau, beli obat jagal, gak ada. Jadi sapinya dipotong, kita jual kepada Allah,
dagingnya buat anak yatim. Karena rata-rata Pak, kalau kita jual daging ke jagal, nggak ada yang kaya. Coba lihat, mana? Udah bayar tempo, tempo bayar, tempo enggak. Iya. Nah, jangan bos, udah aja nih contoh. Bos kan ustadz. Tahu dong ceritanya, kalau saya kan SD Impres, lupa. Kiai siapa yang punya murid, terus muridnya itu ngomong ke kiainya. Apakah Kiai Hambali, Kiai Hanafi, atau siapa saya lupa. Coba bos tak kasih tahu, Pak Kiai, kita kerja yuk ke perkebunan anggur biar kita bisa makan anggur. Siapa namanya itu? Itu Imam Syafi'i ke gurunya. Imam Syafi'i ke gurunya. Kalau gurunya kan rezeki itu nggak harus ada sebabnya. Kalau Imam Syafi'i awalnya kan begitu. Coba cerita dulu bos. Coba cerita biar ini nyambung. Kalau gue SD Impres nggak tahu. Coba Jadi, Pak Ustadz cerita. Imam Syafi'i itu kan berguru ke gurunya. Dan itu kata gurunya, Allah itu maha kuasa menghadirkan sesuatu tanpa ada sebab sekalipun. Kata muridnya itu, kalau nggak bisa di hatinya tuh harus ada ikhtiar, ada syariat dulu gitu. Akhirnya ya udah, itu pendapat kamu gitu kan. Ini si muridnya ini pulang. Siapa? Muridnya ini pulang, Imam Syafi'i. Ya. Ketika di perjalanan ketemu dengan orang yang lagi manen anggur. Ya. Akhirnya kata orang yang punya anggurnya, wahai anak muda, sini bantuin kita panen anggur gitu. Nah, Imam Syafi'i ini semangat gitu kan. Akhirnya dia metik anggur, yang mau dikasih lah. Ini sebagai upahnya saya kasih anggur. Ini Imam Syafi'i sangat gembira sekali karena yang dia pikirkan betul. Rezeki itu harus ada syariatnya dulu lah, ibaratnya gitu, harus ada jalannya dulu. Akhirnya dia pulang mau ngasih ke gurunya itu sambil mau menyatakan pendapatnya dia itu benar gitu kan. Akhirnya dibawalah anggur, dikasih ke gurunya. Kata dia, Mama, ini anggur saya dapat karena saya bantuin manen anggur. Dia menekankan di bahasa itu untuk menyatakan bahwa rezeki itu harus ada syariatnya dulu, harus kelihatan dulu gitu kan. Akhirnya kata gurunya, ya terima kasih, alhamdulillah baru saja saya selesai ngaji nih, pingin anggur baru di hati, sekarang Allah udah kasih katanya. Jadi intinya yang nggak mesti harus ada syariatnya gitu. Ya. Cuman ya saya juga yakin ke situ. Tapi kenapa dipraktekin? Ya. Bikin PT, bikin usaha. Karena mungkin ya saya boleh nyalain setan selalu goda saya mungkin gitu Pak Haji. Jadi pikiran saya tuh kalau nih santri tambah banyak, terus kan kebutuhannya kita nggak sedikit, kan ke situ Pak Haji. Akhirnya ya kita coba-cobalah bikin usaha gitu. Kata Allah, ya udah bikin aja perusahaan. Kalau gue mah nggak mau bos. Makanya saya mau menekankan bertanya ke Pak Haji itu kan begitu. Ya. Apakah bagus enggak? Nggak Satu bagus. pesantren bikin perusahaan yang hasilnya semuanya untuk santri gitu. Nggak bagus. Karena gini bos. Gitu. Karena bos bikin perusahaan, ada orang nitipin duit 30 juta bahkan 35 juta. Bos akhirnya pengen bagi hasil. Kata Allah, ngapain bagi hasil? Baginya ke gue aja. Nanti gue cari donatur tanpa harus bagi hasil. Hasilnya kasih ke gue. Apa tuh? Buat memuliakan santri. Contohnya kayak saya nih. Saya hobinya berangkatin anak yatim umroh dari 2011 sampai hari ini. Jadi anak yatim kita berangkatin umroh. Ini kan nggak ada Pak. Mana ada di muka bumi, terutama di Indonesia. Anak yatim umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, yatim kurung diberangkatin umroh, nggak ada. Siapa yang diberangkatin? Guru-gurunya, admin-adminnya. Nggak bisa bos. Gue mah bos ada duit buat anak yatim, buat nyenengin dia. Umroh, nonton di 21 di Aeon Mall. Berenang, mau tahu berenangnya? Berenangnya di Pondok Indah Mall. Berapa tiketnya masuk? 200.000. Bukan berenang yang abal-abal. Nah maksud gua bos, daripada kita nyari partner, daripada kita nyari teman bisnis, daripada kita berpartner,
Kenapa nggak lo nyari ridhonya Allah? Nanti Allah kasih ridho. Gitu. Contoh gue miara sapi. Nggak pernah gue bos jual sapi ke jagal. Di mana-mana orang miara sapi mah jual ke jagal, potong tiap malam ke jagal. Nanti jagal bawa ke pasar, nanti buat didagangin orang yang ngapain bos? Anak yatim mau makan apa hari ini? Daging kuda, otong kuda 4 ekor. Kudanya juga nggak murah bos, gede-gede. Silangan kuda impor sama kuda lokal, potong 4 ekor. Kemarin kita motong 4 ekor. Begitu bos. Anak yatim mau apa sayang? Daging kebo, potong kebo. Mau apa sayang? Daging sapi, potong. Kayak bosen kali. Makanya kita bos tidak pernah Idul Kurban motong kambing. Kenapa? Karena udah sering makan daging keka. Keka kan motongnya kambing. Nah bos coba gitu. Ingat aja bos. Itu apa? Hanafi apa? Kiai Hanafi. Imam Syafi'i. Hah? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, maklum dah SD Impres. Gitu. Iya Pak Haji. Jadi bos harus yakin. Pasti hari ini ada orang linglung bawa duit 1 miliar. Pasti. Gue juga begitu bos. Pasti ada orang linglung ngasih mobil Robicon. Ada tuh pasutan. Pasti ada orang linglung ngasih Mercy terbaru. Ada tuh istrinya namanya Bu Rini. Pasti ada orang linglung ngasih Pajero Sport Dakar terbaru, warnanya gue maunya hitam-hitam. Itu 3 ngasih. Itu Pajero nggak kepake bos. Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam, gue nggak pakai bos. Kenapa? Kan gue udah pakai Robicon. Karena kalau gue pakai Pajero, kalau ke mall suka ketukar-tukar karena banyak. Pasti ada yang ngasih Fortuner terbaru. Putih, putih, hitam. Ada yang ngasih Fortuner 3. Putih, putih, hitam. Terbaru. Gue pakai boro-boro. Itu pada lapuk. Kenapa? Soalnya kalau pakai Fortuner di mall banyak yang pakai Fortuner. Jadi pada ketuker. Gue salah buka. Kalau kalau Robicon enggak. Begitu. Ada lagi CRT. CRT Prestige Turbo. Kalau beli ya sekitar 600 lah. 600 juta, 700 lah. Juga nggak kepake bos, putih-putih abu-abu. Nah maunya gua, bos bantu gua, gue yakinin biar lo bisa dipanggil pak, kayak kita manggil ayam. Tuh datang ayamnya. Kucing, pus, pus. Anjing, tuh kalau manggil burung. Akhirnya kontrol kita ngaceng. Maksud gue dipanggil bos. Iya. Pasti hari ini, pasti minggu ini ada orang linglung nganterin duit 1 miliar tunai. 1 miliar. Kayak kemarin nih. Orang orang yang bagiin anak yatim tuh ibu saya namanya Eyang. Di uang barunya 10 ribuannya tinggal 10 juta. Ya udah, Eyang butuh berapa? 500 juta. Gue panggil bos. Pasti ada orang linglung ngasih duit 500 juta. Pasti ada orang linglung hari ini nganterin 500 juta. Mbak Rati ngasih 500 juta. Betul gak? Betul Pak. Mbak Rati ngasih 500 juta. Saya bilang, ya tepuk tangan dong luar biasa untuk Mbak Rati. Tunai bos ngasih 10 ribuan baru sama 20 ribuan baru ngasih. Pak Haji jangan nolak ya. Saya mau kasih buat anak yatim 500 juta. Oke, terima aja. Nah dipanggil bos. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Betul. Tapi manggilnya dengan keyakinan. Jangan ngomong begini. Udah gue panggil kok belum datang ya. Aduh. Itu namanya ngarep. Ngarep dari seseorang. Jangan dong. Kedua nih bos, yang bikin saya yakin lu bakal ada orang linglung nganter duit. Ayatnya nih bos. Bener gak nih ayatnya ya? Kan lo kan ustadz, gue SD. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa.
Masa ngasih Pak Ustadz 10 miliar bulan ini nggak bisa. Amin. Ayatnya begitu gak? Ya. Malam aku baca ayatnya gimana? Gua nggak apa. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Artinya apa tuh? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz. Artinya apa Ustadz? Gua kan SD Impres. Jadi Artinya apa? Allah itu mampu mengganti lail malam menjadi siang, siang dan menjadi malam. Kemudian tukhrijul hayya minal mayyiti, membangkitkan orang hidup dari yang tadinya tidak ada jadi ada, dan mematikan orang yang tadinya hidup, dan memberikan rezeki yang tidak terhingga bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti kan untuk kasih 10 miliar kecil dong. Kecil, Pak. Nah, lu nggak yakin itu. Gue SD Impres, tapi gue nggak jadul. Iya Pak Haji, saya tuh mau kesini tuh mau menambah keyakinan juga. Iya, harus yakin. Saya kan udah 17 tahun tahadus bini, ngurus anak-anak dari mulai 3 orang sampai beratus-ratus gitu kan. Kita kasih makan terus saya juga asalnya nggak punya rumah, berkat itu jadi punya rumah. Ada yang berangkatin ke tanah suci juga sama istri gratis gitu kan. Terus ya alhamdulillah kita juga kendaraan punya Pak Haji gitu. Ya cuman ya itu. Jadi ketika ini kan pesantren kita mulai dikenal karena sekarang zaman medsos kan Pak Haji. Kemarin kan terdampak gempa Cianjur tuh. Kita dekat sama Cianjur kan berbatasan. Akhirnya pesantren kita kan jadi viral kemana-mana, masuk TV apa gitu kan. Jadi sekarang tuh banyak yang mau ke pesantren tuh. Nah kebetulan kan kita gratis Pak Haji. Gratis dari awal. Nih si bupati, si polisi itu kan pada datang nanyain ke anak santri itu, gimana mas santri di sini? Dia bilang gratis, nggak ada uang masuk, nggak ada uang bulanan, nggak listrik, nggak apa, makan dijamin sama pesantren. Kemudian kan nanya, ini usahanya apa? Gitu. Akhirnya kan karena pesantren mungkin lah sudah pada malu menjadi sorotan ini dan itu kan. Akhirnya kan mereka berpikir nih dari mana sumber dananya gitu. Dari kan. Allah. Iya betul Pak Haji. Jangan-jangan kan begitu kan. Saya bilang ini dari Allah. Allah tuh maha kaya. Tapi bagi mereka kan kadang-kadang maaf Pak Haji kan, karena mainnya logika terus kan. Ya Allah juga kuasa kan ada syariatnya begitu. Makanya kita inisiatif nyiptain usaha tuh satu sisi untuk menghandle ya seudonnya itu gitu Pak Haji. Jangan bos, ngapain? Kita udah nggak level bisnis bos. Kita udah levelnya kuciptakan jin dan manusia itu. Jadi Pak Haji, andai saja nih aparat apa nanya ini dari mana sumber dananya, kita bilang gimana Pak Haji? Bos, otak lo kan nanya, nanti gimana nih kalau sumber aparat nanya? Iya. Bener lo ada aparat nanya. Betul. Jangan. Lo jangan diucapkan, ucapan adalah doa. Iya. Dan tidak ada orang mau nanya. Kalau sampai nanya, lo ijabin bos. Kan lo punya santri, biar pada mati bos. Iyalah, masa pesantren dicurigai. Ijab bos, Iya. jangan takut. Ya kalau sekarang nggak takut Pak Haji karena udah lihat YouTube-nya Pak Haji gitu. Kalau kemarin-kemarin kan gitu, akhirnya terbentuklah perusahaan gitu. Jangan, ngapain bikin perusahaan? Lo fokus aja kayak gurunya Hanafi, Imam Syafi'i, iya. Imam Syafi'i. Maklum deh SD Impres. Maksud gue kayak Imam Syafi'i gurunya, dia hanya cuman ngaji aja. Anggurnya datang. Iya. Begitu, makanya kan kadang lo lihat nih bos, lo duduk nih, nanti lihat, dengerin siapa yang dibacain hajatnya. Presiden, emang datang, boro-boro. Menteri, Kapolda, Pangdam, coba lo dengerin. Iya. Danjen, Dankop, gitu. Misalkan orang mau nanya, dia juga ngeri kali, gue mau nanya, yang ntar gue dimutasi lagi. Iya kalau ke Pak Haji pasti gitu Pak Haji. Ini kan ke saya gitu maksudnya. Tenang aja bos. Tenang aja Pak Haji. Pokoknya kan lo mesti yakin, karena kalau lo bisnis, nanti pesantren lo gimana? Iya. Udah aja fokus. Gue juga begitu bos. Iya. Waduh kalau gue bisnis gimana? Nggak bisa, mendingan kita bikin privat. Pangkat gue kolonel. Bisa gak gue jadi jenderal bintang 4? 2011 dia kolonel. Sekarang jenderal bintang 4. Yakin pasti bisa.
pasti dan bisa. Sekarang jenderal bintang 4. Berarti Pak Haji kembali lagi ke dulu-dulu aja gitu. Kita fokus ngajar aja gitu. Iya. Berapapun santri nanti yang banyak, nanti dijamin sama Allah gitu Pak Haji. Iya dong, bos. Bos, nih ya. Emang nih anak yatim sih. Berangkat umroh emang nggak murah. Yatim gue bos, lo cek nih. Kalau umroh pakai travelnya mau tahu. Iya. Maktur. Iya. Tau gak maktur? Travel termahal di Indonesia. Nggak bisa gue pakai travel abal-abal. Karena apa? Nanti pada saat berangkat nih, itu yang berangkat nanti itu kelasnya jenderal bintang 4, menteri kan maktur. Iya. Tapi kalau gue travel abal-abal, nanti kan nanya tuh, Iya. presiden, menteri, kamu dari mana? Dari rumah dua anak yatim. Siapa itunya? Pak Haji Dwi. Lumayan bos, sekali salaman 10 miliar, 20 miliar bos. Tenang aja. Jadi lu mesti yakin. Terus kedua, kita olahraganya kuda. Nanti yang lomba kuda gak ada, kita nih gak ada. Kita aja masuk ke kandang kuda aja kadang bengong. Nah, jadi hari ini kita berangkatin kuda lomba 4 ekor udah berangkat nih. Untuk besok bertanding di Anantia. Punyanya Pak Ibu artis Nabila Nabila Shakib. Shakib. Beda bertanding. Nah pesertanya orang kaya, kita mah anak yatim. Tapi pasti menang, gak pernah gagal. Soalnya kan selama lomba diijabin terus di sini. Iya. Begini. Jadi bapak dan ibu harus yakinnya tingkat dewa. Bos juga begitu. Iya, iya. Kalau bos yakinnya nggak tingkat dewa, capek lo bos. Iya. Akhirnya bos di dua di sini. Satu dunia, satu akhirat. Kok gitu? Ya kan bisnis. Kalau bisnis dunia dong. Walaupun untuk akhirat itu. Iya, tapi kan lo istilahnya nyogok sana, nyogok sini, bagi hasil. Kalau bisa bagi hasil sama Allah, ngapain dia orang dibagi bos? Rugi. Nanti yang ngasih duit yang ada, Ustadz, saya ada duit 10 miliar, saya ada duit 100 miliar. Ustadz kelola ya. Nanti bagi hasilnya gimana? Nggak usah Ustadz, udah. Begitu bos, tenang aja. Tapi kalau lo bikin proposal kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu ada kelebihan rezeki, lah ngarangnya aja kita udah pusing. SD Impres. Kebetulan kalau itu enggak Pak Haji. Jangan. Dari awal bangun sampai sekarang alhamdulillah. Iya, istilahnya kan biasanya orang kalau mau duit kan minta proposalnya, gimana hitungannya, pembagiannya gimana, nggak usah. Terus, udah lo yakin aja. Ya Pak Haji terus begini, ke sini kan harus ada sedekah Jumat, terus sedekah subuh. Misalkan nih, kalau saya kan santri ya setiap hari kan dikasih makan misalkan. Terus kadang-kadang kalau sedekah subuh juga, saya kan kalau sholat ke masjid bawa uang Pak Haji, gitu kan. Nanti pulang terakhir, siapa yang pulang terakhir santri kita kasih gitu. Setiap subuh gitu. Itu gimana? Apakah mesti harus ke sini gitu misalkan? Kan lo gurunya gue. Oh iya. Walaupun SD Impres gurunya nih. Iya. Jadi kesana ya terus berjalan ke sini gitu maksudnya gitu. Iya, jadi nanti bedanya kalau lo nanti Bapak dan Ibu habis sholat tahajud, Bapak dan Ibu jangan pulang, intip dulu. Ada ijab kabul untuk yang ikut sedekah subuh. Nanti nama lo disebut. Bedanya anak yatim yang ngaminin sama anak santri beda bos. Kan anak yatim bunyinya gini. Siapa yang memuliakan anak yatim nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ayatnya begitu apa enggak? Iya. Itunya. Iya. Bunyinya. Iya. Ada gak ayatnya gini? Ada gak ayatnya gini? Siapa yang memuliakan santri nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ada gak ayat gitu? Nggak ada. Gak ada. Ya udah kita pakai yatim dulu. Ji, gue numpang yatim lo deh. Yatim lo kan ada 2000. Tahajud minimal 20. Gue numpang ya Ji. Lo numpang frekuensi wifi-nya gue. Nanti pada saat bos udah besar banget, mau pisah, Ji, gue sekarang udah punya yatim kurung.
Gue sekarang udah punya yatim umroh. Gue sekarang udah punya yatim tahajud. Lo bikin sendiri boleh. Boleh, Pak. Selama lo belum punya, lo numpang gua. Karena apa? Karena kita di sini ada namanya yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Bos punya gak di sana? Nggak ada sih yang Nah, yatim biasa aja. Gitu. Yatim biasa numpang di sini. Di sini ada namanya yatim umroh, kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, udah nyium batu ajar aswad. Lu ada gak yatim yang udah berangkat umroh? Belum, Pak. Nah, numpang aja di sini dulu. Anggap aja lu dokter umum, gue dokter spesialis kuping budak. Siap. Maksudnya THT. Iya, Pak Haji. Nah, nanti bos subkon ke gue, Ji, gue titip dong Ji, ini ada pasien gue THT, gue yang action. Begitu. Iya. Kayak yang tadi bapak tadi, jalannya kan tadi bapak-bapak waktu datang, pas gue kelepekin pakai duit segepok, dia lari. Itu kan ilmu gak waras. Tapi kan ada perubahan, mukanya seger ya kan. Iya, Pak. Nah, bos tinggal ngikutin, nanti nyontek. Iya. Haji Dwi aja bisa, gue pasti bisa. Nah, nanti lo praktekin ilmunya kayak gue. Pasiennya banyak. Ibu-ibunya ngelihat pesantrennya. Akhirnya ditinggal. Di pesantren lo mobil ada berapa unit? Baru ada satu, Pak Haji. Mobil apa? XL7. Apa tuh? Yang dari Suzuki. Hah? Suzuki. Nah, di sini nggak kepake. Iya. Banget. Nah, lo yakinin. Pasti ada orang ngasih Robicon. Amin. Pak Haji Dwi aja dikasih Robicon. Pasti ada yang kasih Robicon begitu. Jadi lo nyontek aja boleh? Boleh lah, Boleh, bos. Pak Haji. Boleh, dan pasti besar. Iya. Nah, lo yakin. Nanti lo keliling. Haji Dwi bangunannya besi. Gua harus bangunannya besi. Jadi hanggar besi. Jadi santrinya dari mana-mana lari, nggak kehujanan. Iya. Begitu bisa, pasti bisa. Yakinin. Pokoknya lo ingat Imam siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah. SD Impres. Nah, kayak Imam Syafi'i, gurunya itu, Iya. dia tidak bekerja di perkebunan anggur, dia hanya ngomong doang, anggurnya datang. Berarti yang penting hasil, Pak Haji. Hasil. Yang penting tidak masuk logika, no problem. Yang penting masuk rekening. Rekening. Gue setuju itu. Iya. Ngapain mesti pakai logika? Gue inget bener. Gue ijab dan Korp Brimob Mabes Polri, pangkatnya bintang 3. Bisa gak Ji? Bisa. Pada waktu itu masih bintang 2. Sekarang udah bintang 3. Kok bisa? Ya itu ke Allah kasih jalannya. Iya. Dulu dan Korp Brimob bintang 2 bos. Kan pasiennya kan dan Korpnya kan pasien sini. Sekarang udah bintang 3. Nah lo mesti yakin. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Orang bilang katanya ilmunya nggak waras, nggak masuk logika. Tidak masalah. Karena Haji Dwi bilang yang penting masuk rekening. Iya. Soalnya duit nggak ada saudaranya bos. Iya. Ada saudaranya duit? Apa? Duit ada saudaranya gak? Nggak ada. Jadi nggak masuk logika nggak apa-apa. Yang penting masuk Rekening. rekening. Oke? Iya. Ada lagi? Nah, terus Pak Haji gini, saya nggak apa-apa misalkan ada saudara atau temen ngasih tahu cara-cara yang di Pak Haji ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Praktekin. Ada lagi? Nggak apa, cukup Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, oleh-oleh dari gue. Dari guru SD Impres. Selembar. Terkabul ya? Sebentar. Terkabul. Pastilah terkabul. Silakan. Bos, gue punya Pak Ustadz, gue punya murid Pak Ustadz, punya tamu namanya Pak Kiai Toto, Ketua MUI Bogor, ya betul. Nah dia di sini itu hajatnya 100% terkabul, terkabul gak? Gue sampai bingung, Pak Kiai, sini saya mau cium tangan, cucu, gitu kan tadi.
Tapi terkabul, namanya pakai Kiai Toto. Anaknya udah naik ke pelaminan ya, padahal anaknya nggak pernah keluar kamar, ya kan? Orang pesantren Al-Ghazali Bogor. Iya, punya Yayasan Al-Ghazali Bogor. Pasti kenal dah. Udah bener. Lo yakin ya, duit datang sendiri ya. Jangan nyari duit, duitnya nyari kita. Sip, pertanyaan apa lagi? Bu, diri Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Diri dong, biar Diri, Bu. kelihatan alat kelaminnya. Sini Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Salam. Saya non Muslim. Ya, Aduh, namanya siapa? namanya Susanti. Susanti. Iya, Panggilannya siapa? Susan. Susan. Ah, ah. Terus? Kalau biasa itu kan apa? Kalau masuk uang kan langsung keluar ada aja kata Pak Haji itu. Gimana? Kalau masuk uang keluar kayak gitu. Heeh. Udah gitu minta sarannya gimana Pak Haji? Gimana? Kalau kita dapat uang kayak gini nih, udah itu langsung keluar ada aja pengeluaran kayak gitu. Maunya ibu dapat duit nggak keluar? Ya, maksud bukan nggak keluar, maksudnya bisa untuk bisa untuk punya rumah kayak gitu. Maksudnya ibu pengen punya rumah, Ya, pengen punya duit banyak, ya, saldonya di atas 100 miliar. nggak Pak Haji yang Hah? yang nggak usah 100 ada miliar. Berapa? 10 juta. 10 miliar. Pak Oh, Haji. 10 miliar. Ya udah, kayak Pak Hotman Paris Hutapea. Bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tidur lagi. Tapi kan sudah Pak Haji. ya udah, terus umur lo berapa? 54. Selama 54 hari udah belum? Baru 5 minggu kayaknya. Ya udah terusin, nanti 54 hari yang kedua, 54 hari yang ketiga, paling lama 54 hari yang ke-9. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Ya. Dan tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Pak Hotman Paris Hutapea bangun jam 00 dia nggak tidur sampai matahari terbit. Oh, gini Pak Haji, bangun kan siangnya saya kerja. Maksudnya kalau habis bangun 00 kayak gitu, saya biasa kan kata Pak Haji kan kalau mau apa dipanggil kayak gitu. Meditasi. Iya, itu pakai suara atau dalam hati Pak Haji? Dalam hati. Kalau pakai suara takutnya tetangga nanti pada ronda. Pakai hati. Dalam hati. Uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk. Kaya raya. Tender, kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya gitu. Apa satu aja kaya raya aja gitu Pak? Terus kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya Fokus satu gitu aja. Satu aja. Bisa? Bisa Pak Oke, Haji. kapan Ya, mau praktek? ini udah mulai praktek Pak Haji. Oke, siap. Itu kalau tidurnya, umpamanya kita kan ngantuk jam 2 boleh tidur Pak Haji? Boleh, boleh. Kan Sampai masih baru, boleh. Sampai siang, Sampai siang, pagi. boleh. Ini Pak Haji minta sarannya biar cepat dapat pasangan hidup lagi Pak Haji. Nikah lagi. Iya. Gampang, kuda gue baru kawin. Gampang. Dengan nyebut kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Nanti datang si ganteng. Kaya raya, tajir melintir, sayang sama ibu, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan yang the best, yang ganteng datang, si ngaceng namanya. Iya. Amin Pak Haji. Ada lagi? Udah deh Pak Haji. Oke, praktekin ya. Dapat saran Nanti dari kalau Pak ada Haji. cowok ganteng, diperiksa terus ya alat kelaminnya, set, gak ngaceng, lewat. Gitu. Bisa? Tapi kalau usaha sekarang jalanin aja Pak Haji. Jalanin. Oke? Jadi ikutin aja Iya. gitu. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan dong. Makasih. Nah, nyari jodoh. Nyari jodoh. Nanti dikerok pakai centong. Ya. Ya, yang ngaceng, yang ngaceng, yang ngaceng. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Salam. Nama saya Rukana dari Cianjur. Ya, pertanyaannya apa? Saya kan punya hutang Pak Haji kurang lebih 200 juta. Utangnya kemana? Iya. Apa? Utangnya kemana? Hutangnya sama sesama Pak Haji. Apa? Sama sesama. Sesama. Ya. Sesama ompong apa sesama? Maksudnya kan ada teman dulu itu waktu saya di Arab ya.
mau bikin rumah. Ternyata rumahnya itu nggak didemin sama dia. Dia punya suami, tapi uang dia, uang saya sama anak keponakan saya 120 juta. Katanya uangnya nggak apa-apa Mi, katanya disimpan, katanya bilang gitu. Saya kan percaya sama dia. Terus udah gitu, ya udah sambil nanti Imi pulang katanya uang ada. Ternyata uang saya tanyain waktu saya pulang malah dianya ngajak berantem. Berarti yang blow on siapa? Hah? Yang blow on siapa? Saya. Ya, tepuk tangan dong untuk si blow on. Kan saya percaya kan Yeah. di sana katanya Kan bilang duit gini, nggak ada saudaranya. Iya, Nggak ada. Saya nggak punya suami, Pak Haji. Anak saya umur waktu kecil kan dititipin sama kakak saya. Suami saya meninggal. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, ya mau mau digentiin uangnya? Ya anak saya juga sekarang membenci saya karena saya pulang dari Arab nggak punya duit. Ya karena lo blow Terus tambah on. hutang saya. Iya. Sekarang pertanyaannya duitnya balik lagi kan? Iya. Tinggal dibalik BH lo, balik celana Sering dalam. Pak Haji. Hah? Saya melihat ini dari tanggal 15 Mei. Saya kan udah dari siapa tuh? Katanya Dondot udah keluar. Saya balikin tiap malam saya dibalik. Malam terus udah gitu saya balikin, memang saya sejak dulu kalau sholat tahajud, tapi sholat tahajudnya cuma 4 rakaat setengah 3. Udah sholat tahajud tidur lagi. Tapi sekarang semenjak udah 2 minggu kali, 2 minggu saya tidur 00. Langsung saya mandi. Cuman baca Qur'annya cuman mampu. Jadi lo tidur jam 00. Terus Enggak, mandi. bangun. Berarti habis mandi lo ambil tidur. Enggak. Yang blow on siapa itu? Bangun saya itu tidurnya habis maghrib, habis isya Wajib. Habis isya saya tidur. Terus jam 12 saya bangun. Terus saya langsung mandi, sholat tahajud, sholat tobat, saya sholat hajat. Terus saya baca Quran, Qurannya cuman mampu 10 juz setengah sampai jam 7. Terus udah gitu saya udah nggak kuat ini, nggak maksudnya nggak itu. Tapi insya Allah saya mau berusaha, saya mau menemuin Pak Haji ya sampai ini alhamdulillah saya sampai ketemu gitu. Saya cari-cari lihat itu di YouTube tiap waktu malam ini ya, paginya itu datang sama saya tonton lagi siang. Kalau ini malam ini kan keluar, tapi keluarnya besok. Tiap waktu itu ada tiap malam gitu saya tonton. Terus udah gitu saya insya Allah saya bilang gitu mau ke sana. Akhirnya saya kesini, saya tanya-tanya sampai 4 kali naik angkot ya dari Ciawi itu 4 kali naik. Pas di pasar saya tanya, katanya angkot bilang gini, Bu mau kemana? Saya mau ke rumah ini doa anak yatim. Saya bilang oh iya, katanya kemarin ada, katanya orang Lampung tanya sama saya anterin. Nggak apa-apa saya anterin katanya, tapi ongkosnya double katanya bilang gitu. Berapa? 80, nggak apa-apa saya bayar ya. Sampai sini tadi itu. Terus ya pertanyaan saya, mungkin saya kalau saya kaya ya maksudnya pasti saudara sama anak menurut sama saya. Tapi kalau melihat ibu sengsara ya dibenci gitu. Cuman itu aja Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya itu mau maksudnya saya emang bersyukur juga masih sehat. Pertanyaannya kan ibu punya duit banyak lagi kan? Iya. Tinggal dibalik aja cara dalam ibu, BH ibu dibalik. Bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Paksain baca Qurannya 12 juz. Nanti kalau udah 12 juz, ibu baru kemari. Sebelum 12 juz, praktekin terus. Gitu. Ya, insya Allah. Bisa? Insya Allah. Bisa? Bisa insya Allah. Jangan Kemarin insya ya Allah. udah dicoba. 10 juz setengah. Belum sampai ke 12 juz. Digenepin jadi
11 atau 10 aja. Kalau 10 setengah giginya ibu jadi ompong. Ini juga udah ompong. Udah ompong. Oh iya. Tepuk tangan dong. Blow on ompong. Ada lagi? Ada Ya lagi itu ya? aja Pak Haji. Hah? Biar saya apa tuh maksudnya? Biar kembali lagi saya. Kan belum bangun jam 00. Bangun dulu. Ya. Tahajudnya 12 juz Ya. dulu. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ya, Bisa? bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Oke, tepuk tangan dong untuk si Blon. Pegang. Dicentongin ya. Duitnya jangan gigi lo ya. Siapa lagi penanya? Assalamualaikum warahmatullahi Nama? wabarakatuh. Nama saya Eli Kurniasi dari Kabupaten Cianjur. Pertanyaannya. Saya selama ini punya persepsi yang salah, Pak Haji. Barusan Pak Haji bilang sama Ustadz, jangan berhayal, jangan berandai-andai. Ya, Nah, ibu berandai-andai emang. berandai-andai sebelumnya. Oh. Saya kan sebelumnya saya pelajari dulu Pak Haji, saya download, lihat video-video Pak Haji, ya apa gitu. Udah saya pelajarin Pak Haji. Kapan saya mau ke sini? Sebab saya kan tiap hari ke sekolah. Jadi tunggu libur sekolah dulu. Ini kesini. Ya kan sekarang libur sekolah Pak Haji. Oke. Liburan. Pertanyaannya apa? Kalau bangun jam 00 terus sholat tahajud, baca Quran sampai subuh. Suatu saat suami saya mau wik-wik, itu kan dosa nggak saya abaikan? Dosa dong. Ibu ML dulu diutamakan. Ilmu saya nomor 2. Karena saya SD Impres. Ya. Jadi jangan diutamain. Yang diutamain yang ML dulu. Karena saya hobinya ML. Oke. Jadi kalau ibu, Pak Haji, kalau istri suami saya ngajakin ML, saya ngutamain ML atau ngutamain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Utamain yang mana? ML dulu. Oke. Kenapa mesti ML dulu Pak Haji? Karena Pak Haji hobinya ML. Kalau hobinya tahajud, suruh tahajud. Pak Haji tahajud sama ML, milih ML. Terus yang kedua Pak Haji, saya pelajarin dari video, udah 6 bulan yang lalu saya pelajarin terus. Oke lah, saya datang ke sini. Suatu saat saya datang ke sini. Ini kesini. Iya, alhamdulillah. Nah, Pak Haji itu ada yang namanya ruqyah diri sendiri. Dari video Pak Haji setahun yang lalu, saya pelajarin, colek, memek, Ya. maaf. Emang bahasa Pak Haji saya ikut aja. Taruh air, diminum. Ya. Itu untuk membersihkan aura-aura yang negatif. Ya. Yang nggak mau sholat, nggak Ya. baca Quran, Ya. karena duitnya boros Pak Haji Ya. saya, plus nggak jadi dandan. Nah saya sekarang minta izin sama Pak Haji untuk melaksanakan apa yang saya lihat dari YouTube, Yang mana? yang untuk ruqyah diri sendiri. Gimana meraktekinnya? Corek, kemek, Ya. maaf, 9 kali Pak Haji. Ya. Gimana nyoleknya? Ya gini aja Pak Haji, nggak pakai celana Pak. Coba nggak pakai celana gimana? Oh lamanya, masa bukan buka celana saya? Nah, colek Haji, jangan digigit gini katanya biar nggak keenakan. Ya. 9 kali. Ya. Taruh air minum. Ya. Ya udah saya minum sendiri aja. Ya, lakuin. Nanti bersih sendiri. Nanti Iya. jalannya ada. Ada lagi? Udah selesai aja. Oke, tepuk tangan dong. Colek alat kelamin. Utamakan ML daripada tahajud. Oke. Menurut saya. Maaf. Karena saya hobinya ML. Ganti. Sip. Kerok-kerok pakai centong untuk manggil. Iya, kayak Haji Marco. Ada kan videonya Haji Marco? Ya. Nanti lihat videonya Haji Marco, cara manggil duit ratusan miliar dan cair. Terkabul ya. Sip, pertanyaan apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji, nama saya Badrudin. Saya asal dari tinggal di Tiga Raksa di perumahan Puri Permai, Pak Haji. Pertanyaannya? Saya mau cerita dulu sebentar, Pak Haji ya, boleh? Pak Haji, saya alhamdulillah setelah nonton YouTube di Pak Haji itu bukan masalah, adalah anugerah. Nah, maka alhamdulillah saya ada anugerah. Ini Pak Haji, saya kan punya anak 4 Pak Haji ya, laki 3. Dari berapa istri?
1 istri Pak Haji. Oke, segede apa lubang alat kelamin itu? Alhamdulillah Pak Haji. Yang pertama, yang dua-duanya anak saya yang laki-laki itu saya masukin ke pondok pesantren Pak Haji. Yang pertama alhamdulillah ya putus di tengah jalan. Yang kedua saya berharap semoga yang kedua ini saya pengen selesai. Nah kemarin itu ketika minta izin sama guru sama ustadznya, mohon diizinkan anak saya untuk bisa ikut ujian. Ternyata kan karena situ sudah peraturan ketat, nggak bisa, akhirnya anak saya nggak bisa ikut ujian. Terus pulanglah anak saya ke rumah. Ya udah nggak apa-apa nak, saya bilang gitu. Insya Allah nanti rezeki ada. Akhirnya saya datang ke pondok, saya minta izin, Pak Ustadz bisa nggak anak saya bagaimana ini? Oh nggak bisa Pak, harus dilunasi dulu semua SPP yang tertunggaknya baru bisa ikut ujian, dan anak bapak pun nggak bisa untuk naik kelas. Oh ya nggak apa-apa Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz? Ya udah wakaf. Baik Ustadz nggak apa-apa, wakaf. Maksudnya keluar Pak Haji. Saya minta izin supaya anak saya bisa melanjutkan, supaya sekolahnya itu tidak terbengkalai. Dia kan ini sekarang kelas 1 aliyah itu SMA, mau kelas 2 karena kemarin nggak boleh ikut ujian, jadi nggak jadi. Saya cuma Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana caranya biar anaknya tetap sekolah? ya satu Atau itu. gimana caranya anaknya bisa bersekolah? Atau gimana caranya anaknya tidak putus asa atau apa gitu? Ya, yang kedua alhamdulillah Pak Haji. Bapak tinggal nyelakangin aja, naik kelas, bisa sekolah. Tamu saya Pak, Iya. SMP nggak dapat negeri, sekolah di swasta, nggak naik, ngulangi lagi nggak naik lagi, dikeluarin. Akhirnya dia tes masuk di sekolah yang negeri, bukan kelas 1 tapi kelas 3. Kok bisa? Itu dasarnya ilmunya Allah. Lo tinggal yakin doang bos. Siap Pak Haji. Ada lagi? Ada Pak Haji. Apa? Alhamdulillah Pak Haji, ketika saya nonton ini mungkin atas gerakan dari izin Allah, tiba-tiba ada di beranda itu ketika saya lagi nonton tentang sedekah ceramahnya Ustadz, kenongol ini RDA ya apaan ini, saya bilang gitu ya, saya ketawa-tawa. Ketawa Pak Haji. Apa yang diketawain? Lucu Pak Haji ngajarinnya. Oh. Kok aneh ini, baru kali ini saya nemuin seorang guru gitu mengajarkannya tidak seperti umumnya gitu Pak Haji. Saya ketawa-tawa. Iya, makanya saya ketawa Pak Haji. Lalu saya bertekad, saya pasti bisa ketemu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, pada malam ini saya ketemu. Dilalahnya saya kesini Pak Haji. Ketika hari Jumat, saya kan tetap harus ikhtiar Pak Haji, ya kan saya punya tanggungan, saya keluar nih bawa motor gitu kan. Motor itu memang sertifikat BPKB-nya disekolahin Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini ceritanya begini loh Pak Haji. Saya ketangkep di Cimone, Mata Elang. Oke, saya santai aja kan, saya udah mempelajari ilmunya Pak Haji. Ya udah dibawa kemana? Pak, di kantor dekat. Oke, saya ikut. Dia udah, si Mata Elang itu udah berbohong Pak, nggak diapa-apain Pak. Pokoknya Bapak kesini dulu aja. Oke, saya ikut. Ternyata pas sampai di sana motor saya tahan. Ya udah nggak apa-apa, tahan, saya bilang gitu. Terus Bapak nanti ini lunasin kan, Bapak kurang 2 kali angsuran begitu. Baik, saya bukannya ngambil motor, bukan Pak Haji. Waktu itu BPKB saya sekolahin untuk ya buat biaya anak saya juga yang sekolah itu. Akhirnya kan saya pulanglah, diongkosin sama dia 50.000, sisanya saya yang bayar, karena kan dari Cimone ke Jakarta ke rumah orang tua saya itu 91.000, sisanya saya yang bayar. Lalu saya bilang sama ibu, Bu, tadi alhamdulillah, kenapa di tengah jalan motornya kena Mata Elang, ditangkep. Lah, saya ini ibu pasti marah. Benar ibu marah. Ya udah, tenang aja Bu, insya Allah ntar ada jalan keluarnya. Lalu saya ke kamar mandi, saya praktek itu ilmu yang Pak Haji. Saya remas-remas gitu kan alat kelamin saya ingin ke usap bibir saya. Mudah-mudahan ibu dan bapak saya ketika saya bicara tidak marah dan nurut, manut, katut gitu Pak Haji. Nah lalu saya udah diam tuh. Besoknya saya
Paginya saya bantuin ibu, habis bantuin ibu saya sholat duha, habis sholat duha saya tiduran sebentar Pak Haji. Lalu saya dibangunin, bangun katanya gitu. Nih ada tebuslah BPKB-nya katanya gitu. Ini uang 1.400.000. Saya alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Itu kan suruh nebus yang ke angsuran yang kurang yang 2 itu Pak Haji ya. Itu 2 angsuran itu seharga 2.383.000. Saya dikasih 1.400.000 sama ibu saya. Nah, lalu saya nggak bilang-bilang ibu nih. Saya memang udah niat kalau nggak dipaksain nggak ini. Alhamdulillah pagi saya transfer nggak banyak Pak Haji ke kandang embe gitu kan, 100.000. Saya nggak bilang-bilang gitu kan. Lalu sisanya saya harus datang nih ke Pak Haji, karena kalau seandainya cuma nonton doang itu nggak ada ijab sama Pak Haji, nggak ada restu, saya takutnya nggak bermanfaat ilmu dari Pak Haji, maka saya harus datang. Nah, dilalahnya saya datang dari situ Pak Haji. Yang pertanyaannya, bolehkah tadi Pak Haji, saya kan nggak izin sama ibu, saya pakai uang itu untuk transfer, dan sisanya ini juga ke sini tadi. Alhamdulillah saya berdoa selama di perjalanan itu, ya Allah kasih kelancaran supaya saya bisa ketemu sama Pak Haji sampai ke kandang mbak ini. Dari stasiun lalu tukang ojek, Pak ngojek? Enggak, saya mau naik mobil angkot mau ke Ciampea. Oh, saya orang Ciampea, kata tukang ojek itu. Macet Pak, panjang, apalagi malam minggu. Berapa? 80, bisa dikurangin nggak? Ya udah 70, ya udah saya naik. Alhamdulillah Pak Haji lancar sampai sini. Nyampe tadi saya datang, Pak ada security. Pak Haji ada Pak, tuh di atas, langsung aja naik ke atas. Saya langsung naik ke atas. Alhamdulillah Pak Haji, saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan Pak Haji. Memang saya sudah punya keinginan saya harus ketemu Pak Haji. Kapanpun itu saya harus ketemu. Alhamdulillah pada malam hari ini dilalahnya itu dari orang tua saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Pertanyaannya itu tadi Pak Haji, saya sedekahkan uang itu untuk itu, dan sisanya masih saya pegang karena itu untuk nebus Senin. Iya tadi saya lupa Pak Haji, waktu saya datang ke kantor yang Kosipa itu, dia kan minta dendaan Pak Haji. Pak, Bapak kan memang kurang 2 angsuran, cuman ada dendanya, apalagi Bapak ketangkep matel. Bu, bisa nggak kasih kebijakan gitu kan? Saya minta izin dulu Bu, saya minta izin ke kamar mandi ya Bu. Saya izin ke kamar mandi. Oh silakan Pak. Nah, saya balik ke celana dalam saya Pak Haji, saya balik lagi. Lalu saya bilang, gimana Bu? Bisa nggak, bisa kekurangan? Tadinya kan dia mintanya 5 juta Pak Haji, dari 2 juta 5 juta, karena Pak ini buat biaya kos pengantaran motor Bapak yang dari Matel itu. Bisa diringanin nggak Bu gitu. Akhirnya diringanin tuh Pak Haji, dari 5.500.000 jadi 4.500.000. Saya ini lagi, Bu bisa enggak dikurangin lagi? Oh nggak bisa Pak, katanya gitu. Sekarang gini, Bapak sanggupnya berapa? Saya sih belum bisa ini Bu, saya kan hanya menawarkan saya bahwa uang ini hanya untuk membayar yang pokoknya saja, yang 2 kali angsuran ini. Oh nggak bisa Pak, jadi Bapak rembukin dulu saja gitu. Kalau seandainya 2 juta kemungkinan nanti saya berembuk lagi, saya nyari usaha lagi. Ya udah Bapak pulang dulu aja, nanti Senin balik lagi kemari, berapa adanya katanya bilang nego lagi. Ya itu aja Pak Haji yang saya ingin tanyakan. Kos dari kesini juga saya memakai uang yang dari amanah orang tua itu. Bagaimana menurut Pak Haji? Terima kasih Pak Haji. Nanti Bapak ikut tahajud. Nanti Bapak ikut ijab tahajud. Nanti Bapak sebelum ketemu ke kantor leasing, Bapak colek alat kelamin Bapak 9 kali di mulut. 9 kali di mulut. Nah Bapak sebelum ketemu ibunya remas dulu, remas. Nanti buat salaman sama ibunya. Kalau memang nggak bisa salaman, colek taruh di mata. Jadi Bapak tatap tuh matanya, pasti turun, pasti turun. Ntar turun. Siap, jadi Haji. 2, ini buat salaman, Iya. ini buat mata. Tangan kanan Pak Haji. Yang kanan mata, yang kiri buat mata kiri. Siap. 9 kali. Ini buat salaman. Kalau dia nggak mau salaman, Bapak tatap matanya. 2 juta, mau lo ya 2 juta ya, mau ya 2 juta. Atau
Mau lu ya 1.700.000, mau ya 1.700.000. Entar dia mau dan nggak mungkin gagal. Siap Pak Haji. Gitu. Tapi ini siap-siap. Kalau buat salaman bisa, ini ajuin. Mau lu ya 1.700.000, mau lu ya 1.400.000. Nanti dia mau. Siap, terima kasih Pak Haji. Ada lagi? Ini Pak Haji, mohon izin. Mungkin ini saya kan bawa uang sisa yang dari orang tua itu ya salah Emang lu satu. dikasih orang tua lu berapa? Dikasih orang tua itu 1.400.000 kan sebagiannya sudah terpakai dengan kos Jadi saya. sekarang tinggal berapa? Saya belum hitung kemungkinan. Coba mana hitung? Ya siap Pak Haji. Mana hitung? Hitung. Dihitung ada berapa ya? Hitung ada berapa ya? 1 juta Pak Haji. Tinggal segitu Pak Haji. Tinggal 1 juta. 1 juta. Nah lu dikasih mak lo berapa? 1.400.000. Ya udah gue genepin 400 dari gua. Wow. Gua kasih 500 dah yang cepet buat ongkos pulang. 3 4 tuh 1.4 tuh ya. Ini cepet dari gue. Ambil 500.000. Dia yang berobat, gue yang tekor. Enggak lah, santai. Oh bisa, bisa. Sip. Sukses, tepuk tangan dong. Luar biasa. Amin, maaf. Ada lagi yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ibu Siti dari Cibadak, Sukabumi. Pertanyaannya apa? Saya mau berobat Pak Haji. Mata saya suka sering ada yang dojos-dojos kayak jarum gitu. Terus kaki sering pada sakit. Bangun tidur, kobok, taruh di mata kiri, taruh kencing, tahan lagi, kobok, taruh di mata kanan. Iya. Nanti kalau mau tidur, tangan kiri colok alat kelamin 9 kali kiri, kanan 9 kali kanan. Bangun tidur, ulangi lagi kanan 9, kiri 9. Kalau mau mandi, ulangi lagi 9, kanan 9. Habis mandi sebelum andukan, ulangi lagi 9. Kalau kaki Nanti juga gitu, normal. Pak Haji. Kalau kaki juga. Kalau kaki itu namanya mau gejala diabetes, mesti mandi pagi jam 00. Nanti iya. sembuh. Terus Ada Pak lagi? Haji, ini saya mau ngontrakin itu, ada rumah, ada bekas warung, pengen dikontrakin buat ngebetulin rumah bocor gitu. Rendeman saya dan ibu dicawik-cawik di depan warung, nanti warungnya laku ada yang kontrak. Oh iya. Ada lagi? Yang kedua, terus anak saya Pak Haji pengen cepet dapat kerjaan. Colek memek ibu, taruh di mulutnya dia. Dapat kerja, dapat kerja, dapat kerja. Anaknya ngikut ke sini Pak Haji. Hah? Anaknya ngikut ke sini. Gak apa-apa, nanti kan dia lupa. Paling tidurnya pakai helm. Oh iya Pak Haji. Ada lagi? Ada tanya lagi saudara saya Pak Haji, ini pengen tahu jodohnya katanya. Hah? Pengen tahu jodoh gimana? Ada saudaranya ngikut. Saudara ibu lagi perempuan. Perempuan. Bisa gak kalau sama orang rumah dia nggak cerewet? Coba sini. Tuh nih saudaranya ada sini. Cerewet gak sama orang rumah? Sini coba gue lihat. Sini ntar lo kawin. Sayang daripada alat kelamin yang nganggur. Sini coba. Namanya siapa? Namanya siapa? Aduh, ayah Rino YouTube. Namanya siapa? Nama Eliawati Pak Haji. Umur 40 berapa ya? Betul lebih lah, lupa aku. 49 ada? Tahun 79. 79. Oke. Bisa gak ibu jangan cerewet bawel sama orang rumah? Iya. Ibu tuh cerewet dan bawel sama orang rumah. Teteh, betul gak? Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Sama mama. Iya, jadi selama dia cerewet, selama dia bawel, selama dia ngatur sama mamahnya di rumah, meritnya makin jauh. Coba kalau enggak, mamahnya mau belanja, mau beli lupis, mau beli apa, boros. Ngapain mak beli nasi uduk mah 2 aja, kan kita berdua. Ngapain beli bertiga? Nah dia tuh nyonya. Betul gak? Ada betul ada enggak? Ya, ada betul ada enggak. Pasti betul lah.
Betul. Iya, jadi mau mamahnya boros, mau mamahnya belanja apa aja, jangan dilarang. Nanti kamu merit. Justru akunya yang boros, mamanya suka ngomel-ngomel, aku boros. Oh, gue berarti salah ngeker ya. Iya. Jadi kalau mamanya marah-marah, Pengennya suruhnya hemat, ngirit gitu, nabung. Jangan boros-boros, ngomel-ngomel terus, jangan boros-boros sama aku gitu. Aku orangnya boros, Pak Haji. oke, iya. Salah keker, iya. Kebalik. Iya, soalnya udah kedekatan mancing, jadi gue rindu. Ya udah tinggal minimal klop sama mamanya, ntar kawin. Mama Klop ngomel-ngomel sama biarin aja ya. Biarin aja, anggap aja panci rombe. Yang penting kita kawin. Jadi lu baru pernah kawin? Udah janda Pak Haji. Nah, enak kan? Ya udah jangan bawel sama mamanya, bisa nggak? Jangan, bisa? Bisa Nanti sih, merit. mamanya yang bawel. Ya maksudnya lo di sini jangan gerutu. Iya. Lo tuh gerutu. Terus kawin sama yang dulu dapat anak gak? Dua. Dapat. Dua. Bisa gak lo jangan jengkel sama anak dua itu? Anak aku ikut sama bapaknya. Ya. Jadi ya nggak ada jengkel-jengkelnya, soalnya kan jauh. Oke. Ya Malah- udah emak aja deh, biar cepat. Bisa? Bisa. Ada lagi? Pengen kaya raya. Ya kan klop dulu, nanti lo dapet suami yang ini kaya Nah, raya. itu. Kaya raya, tajam melintir, Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, ngaceng. Harus ngaceng ya. Iya, ngaceng. Ada lagi? Ya udah kaya raya. Oke? Udah. Sip, tepuk tangan Makasih, dong, Pak luar Haji. biasa. Nih, satu-satu. Satu-satu. Pegang. Satu. Kasih temennya satu. Yuk. Pertanyaannya lagi. Terkabul ya, kawin ya. Ya, Pak Yo. Haji, terima kasih. Iya, terkabul ya. Lancar rezekinya ya, Pak Ya, Haji. dicentongin ya. Iya, kasih. Sip. Yuk, buat bapak dan ibu, habis ini saya stop dulu karena saya mau tahajud, karena ada yang sedekah titip hajatnya ekstrim ya. Nanti kalau ibu mau ada pertanyaan lagi, nanti gampang naik lagi ya. Terus ikut ijab ya. Ayo, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. pertanyaannya. Iya, pertanyaannya Nama, oh iya, nama Susilawati dari Sukabumi, Pak. tinggal di rumah sama siapa aja? Sama ibu, sama anak. Berdua, Iya. berdua. Iya. Ibu sama anak. Ibu sama anak. Bertiga. Iya, sama ada ponakan. Ponakan. Yang yatim juga. Oke. Iya. Terus pertanyaannya Jadi, apa? Pak Haji, saya punya adik, dia sakit paru-paru Pak Haji, tapi nggak bisa kesini karena kan memang keadaannya gitu. Pertanyaannya, Iya itu, gimana Pak Haji cara nyembuhinnya itu? kalau ibu pengen sembuh, Ya, cari susu kambing. etawa gitu bisa nggak Pak Haji? Hah? Etawa, Ketawa? susu etawa itu susu kambing. Susu etawa? Iya. Nggak bisa. Ya. Kalau susu etawa tuh susunya udah bubuk. Oh gitu. Kalau bisa dapatnya yang murni. Oh, ya. Yang masih murni, yang baru diperas, yang beku. Kalau ibu mau belinya yang beku, atau ibu cari ke kampung-kampung yang ada anaknya. Susu. Atau kalau enggak ibu belinya tuh di susu kambing tuh adanya di Sukabumi, di mana? Di Cibadak saya Pak. Cibadak ya? Iya. Jauh gak sama itu peternakannya punyanya Bustanil Arifin Di sebelah mana Pak ya? di dekat Cicurug. Oh iya, belum deket Pak. Ciutara itu. Oh iya deket Pak. Nah, ibu beli di situ Oh, susu kambing murni. iya. Itu ada tuh Iya. dekat Cicurug. Oh iya. Jadi kemarin tuh saya udah ngelakuin CT scan juga. Makanya mau dirujuk, kata saya mau ke Pak Haji dulu deh nanti. Ya, obatnya susu kambing. Ya itu. Kedua, yang sakit umur berapa? Usianya di bawah saya tuh 38. Ibunya masih ada gak? Mamah masih ada. Ya udah, celana dalam mamahnya dibikin BH, dipakai kalau mau tidur. Oh. Itu doang obatnya. Buat adik saya tuh. Ya, Oh iya. kalau enggak ambil centong, nanti dicentongin. Iya. Sembuh. Oh iya.
Tapi mesti pakai susu kambing dulu. Iya. Karena itu buat dari dalamnya. Oh iya. Belinya mesti susu kambing yang beku. Nanti di rumah dikukus. Iya. Nanti diminum. Sehari 2 kali. Dikukus apa direbus Pak Haji? Dikukus. Dikukus. Ya, jadi ada plastiknya dimasukin dikukus. Cair, tuang di gelas, minum. Oh iya. Nanti buat matiin bakterinya pakai itu. Oh iya iya iya. Nanti pakai BH-nya, pakai celana dalam mamahnya. Iya. Nanti sehat. Oh iya. Udah itu aja obatnya, sembuh. Murah kok. Berapa tuh sekantong? 10.000 atau 20.000? Oh iya. Beli Itu kan itu ada di dekat saya ya, tapi saya tahunya dari Pak Haji malah. Alhamdulillah makanya kesini kan. Itu Oh, nggak tahu? Di Nggak situ ada? tahu Pak. Nggak, maksudnya nggak tahu kalau harus pakai susu yang murni gitu. Kita pakainya susu yang udah di kemas, yaitu Oh, susu yang bubuk. etawa itu. Jangan susu kalau etawa. susu bubuk udah di itu udah pakai suhu tinggi. Iya. Jadi itunya Berkurang ya, Pak? berkurang khasiatnya. Oh, iya. Tinggal bubuknya doang. Oh iya. Tapi kalau susu murni yang baru diperas, diawetinya dengan dibekuin, Iya. nanti di rumah dikukus, Iya. diminum, sehat. Oh iya. Gitu. Kalau kantin belum tutup, di kantin ada tuh jual Susu itu Pak. susu kambing, kan kita di badak kambing, Iya. kita jual, tapi takutnya ditutup. Susunya ada nggak Pak Haji di sini? Susu. Adanya di kantin. Oh di kantin ya. Heeh. Udah tutup ya? Udah tutup. Tapi Udah. di situ juga ada. Iya Pak Haji, makasih. Itu berarti jawabannya buat itu ya, Ada lagi? sama celana dalam mama saya ya. Hmm. Terus ini Pak Haji, saya tuh ada bisnisan, tapi kemarin udah mau niat orang ngasih DP ya 500 juta, sampai nggak jadi Pak Haji. Pertanyaannya, Iya, pengen biar jadi aja orang itu bener-bener balik lagi gitu untuk nuntasin pembicaraannya yang mau ngasih. celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, Pak Haji. nanti dibalik lagi. Alhamdulillah, kalau aku kan udah ikut dari teman barusan saya itu kan tahu YouTube Pak Haji dari dia gitu. Baru 2 mingguan saya pelajarin, saya udah pakai ini. Udah nih, dibalik. Dibalik. BH dibalik. Oke, Iya. biar cepat hasil, bisa gak bajunya dibalik, celana panjangnya dibalik, jaketnya dibalik biar cepat, kerudungnya dibalik. Pasti jadi viral ya Pak Haji. Enggak, emang itu kalau Emang pengen gitu? cepet. Ya, Kedua, kalau pengen cepet balik, pakai celana dalam yang bersih, dibuat ciput, tapi dibalik. Itu ntar dia balik. Oh gitu. Deal dan bayar lumayan 500 juta. Iya, dia itu untuk DP-nya aja gitu Pak Haji. Kan belum dibalik tuh kerudungnya pakai celana dalam ciput. Iya, Gimana sih celana dalam pakai ciput? Iya, tapi celana dalamnya dibalikin nggak? Iya, celana dalam nih dibalik, Pakai ciput gitu. celana ciput, Iya. baru pakai kerudung. Tapi yang bersih, Iya, iya. bukan celana dalam yang bekas. Iya. Buat sholat bisa, Oh iya iya. gitu. Paling malaikat yang nyatet malaikat. Dia lihat atas, dia lihat bawah. Iya. Kok dipakai di atas bawah? Iya iya. Oh iya udah. Tapi Yaudah. yang penting kan dia bayar. Alhamdulillah ya. Oke, Mudah-mudahan ada berarti lagi? Untuk semuanya berarti ya bisnisan yang lain juga. Iyalah, haruslah. Pegang buat nyentong ini manggil. Iya. Pak Haji terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sehat terus Pak Iya. Haji. Lanjut. Baik Bapak Ibu, Saya mau jalan.